Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemuda keren menurut Islam itu seperti apa? Pemuda keren di mata Allah itu siapa sih? Pemuda keren yang dibanggakan oleh Nabi itu yang kayak gimana? Pemuda keren yang diceritakan di dalam Al-Quran ada siapa saja? Ini yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini menjelang waktu berbuka puasa. Sahabat Kisra yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Dan seperti yang kita tahu, padang mahsyar adalah sebuah tempat yang sangat luas. Bahkan di sana tidak ada lembah, tidak ada gunung, tempatnya sangat datar, tidak ada pepohonan, sedangkan matahari jarak itu sangat dekat di atas kepala kita, sehingga ada orang yang sampai tenggelam dalam keringatnya sendiri karena saking panasnya. Dan waktu itu kita berjalan kaki di bawah matahari yang sangat panas, tanpa mengenakan sehelai kain pun, tanpa mengenakan alas kaki apapun. Kita berjalan menuju tempat hisab dengan perjalanan yang sangat jauh dan sangat lama. Bisa jadi seseorang berjalan selama 1000 tahun dan itu sangat cepat. Ada juga seseorang yang berjalan kaki selama 10.000 tahun, 50.000 tahun, atau bahkan lebih dari itu, ratusan ribu tahun berjalan kaki, dan itu belum dihisab, teman-teman sekalian. Lalu di antara kondisi manusia yang sangat-sangat sulit dan sangat susah pada waktu itu, kondisi manusia di mana semuanya sibuk dengan sendirinya, tidak ada yang mau peduli, gak ada yang mau nolongin kita. Likulli imri'in minhum yawmaidin sya'nu yughni. Pada hari itu semua orang sibuk dengan sendirinya. Ada 7 golongan hamba Allah yang akan mendapatkan keistimewaan dari Allah, dapat naungan Allah, dan dia tidak merasa kepanasan seperti yang lainnya. Sahabat Kisra rahimakumullah, pernah nggak saat di luar rumah merasa kepanasan, terus tiba-tiba pengen ngadem di minimarket, pura-pura pengen belanja sesuatu padahal cuma pengen ngadem? Atau mungkin tiba-tiba ada temen yang nawarin kita untuk naik mobil, ya mobilnya ada AC-nya. Atau mungkin kita masuk dalam ruangan yang ber-AC dan kita merasa nyaman, kita merasa sejuk saat di dalamnya. Setelah panas-panas, kemudian ada yang mayungin kita. Tiba-tiba kita berteduh di bawah pohon. Itu baru panasnya di dunia. Dibandingkan panasnya di padang mahsyar, itu tidak ada apa-apanya. Di padang mahsyar tidak ada lagi yang mayungin kita di antara manusia. Tidak ada lagi pohon tempat kita berteduh. Tidak ada mobil yang ber-AC. Tidak ada ruangan yang ber-AC yang bisa membuat kita nyaman kalau ada di sana. Semuanya tidak ada lagi. Di padang mahsyar, yauma la dhilla illa dhilluhu, nggak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Dan hanya 7 golongan manusia
hamba Allah yang akan mendapatkan nama itu. Sahabat Kisra yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu nggak salah satu dari 7 golongan itu siapa? Urutan nomor 2 adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Artinya pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kalau pertanyaan saya di awal tadi, siapa sih pemuda keren di mata Allah itu? Itulah pemuda keren di mata Allah. Pemuda yang tumbuh di masa mudanya, dari sejak dia balik, pas dia lagi ABG, pas dia lagi puber, tapi dia tetap tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Siapa contoh pemuda keren di mata Allah yang bisa kita jadikan inspirasi, yang bisa kita jadikan teladan? Ada banyak sekali contohnya di dalam Al-Quran. Kalau laki-laki ada Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka semua adalah pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang jelas kisahnya adalah kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana taatnya Nabi Yusuf kepada Allah dan istiqomah ketika digoda oleh seorang perempuan. Perempuan itu sangat cantik. Dia adalah orang yang kaya, memiliki kedudukan, dan merupakan simbol kecantikan di Mesir pada waktu itu. Semua orang tertarik kepada perempuan ini, termasuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf aslinya juga tertarik dengan perempuan ini. Makanya ayatnya wahamma biha. Dan dia pun, Yusuf, berhasrat kepada perempuan ini. Hasrat dalam makna tertarik. Tertarik akan kecantikan dari perempuan ini. Perempuan ini menggoda Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan tercela, yaitu berzina. Tapi karena Nabi Yusuf itu takut kepada Allah, maka Nabi Yusuf berusaha untuk menghindar. Nabi Yusuf berusaha untuk keluar dari ruangan yang sudah dikunci oleh perempuan ini. Semakin Nabi Yusuf berusaha untuk menghindar, semakin Nabi Yusuf berusaha untuk keluar dari ruangan yang sudah dikunci oleh perempuan ini, semakin perempuan ini pun juga memaksa Nabi Yusuf. Makanya sobeklah baju Nabi Yusuf di belakang. Itulah contoh pemuda keren di mata Allah. Makanya sampai turun satu surat di dalam Al-Quran dengan nama Surat Yusuf. Sahabat Kisra rahimakumullah, pengen jadi pemuda keren? Yuk kita coba hindarkan diri kita dari segala bentuk maksiat. Hindarkan diri kita dari pacaran. Hindarkan diri kita dari segala bentuk godaan, baik itu godaan langsung maupun godaan dari sosial media. Unfollow akun-akun yang vulgar. Kita nggak mau klik akun-akun yang bisa membuat mata kita menjadi kotor dengan pandangannya. Itu sudah pemuda keren kalau mampu melakukan hal demikian, mampu menundukkan pandangannya dan mampu menjaga kehormatannya. Begitu juga dengan Sayyidah Maryam radhiyallahu anha yang dikisahkan di dalam Al-Quran, sampai ada surat juga seperti Nabi Yusuf dengan nama Surat Maryam. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran tentang pertumbuhan Maryam. Wa ambataha nabatan hasanah. Dan dia tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Itulah pemudi yang keren. Perempuan, cewek, ABG,
yang dia bisa tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Maksud pertumbuhan yang baik, dia bisa tumbuh dalam keadaan terhindar dari banyaknya fitnah di zamannya. Dia nggak kena fitnah cowok, dia nggak kena fitnah hedon. Sayyidah Maryam sama sekali tidak hedon. Maksudnya tidak hedon di sini, dia tidak menjadikan kesenangan duniawi sebagai tujuan hidupnya. Sayyidah Maryam juga sama sekali tidak memiliki hubungan yang berlebihan dengan laki-laki. Bahkan Sayyidah Maryam tidak kenal dengan cowok kecuali ayah atau pamannya. Jadi kalau kita bahasakan dengan bahasa sekarang, seolah-olah di handphonenya itu tidak ada nomor cowok sama sekali kecuali nomor pamannya, Zakaria, saking terpeliharanya Sayyidah Maryam. Itulah pemudi yang keren, pemudi yang keren di mata Allah. Jadi siapapun yang ingin menjadi pemuda keren atau pemudi yang keren, belajarlah dari Sayyidah Maryam yang menjaga diri, yang bahkan ketika Allah meniupkan di dalam rahimnya ruh seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam, Sayyidah Maryam merasa kaget dan mengatakan, "Walam yamsasni walam aku baghiyyan." Aku tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki. Jangankan pacaran, bersentuhan saja aku tidak pernah. Bersentuhan tidak pernah Sayyidah Maryam itu. Sayyidah Maryam tidak pernah disentuh oleh laki-laki kecuali oleh mahramnya. Walam aku baghiyyan. Apalagi sampai pacaran, apalagi sampai berzina. Bagaimana caranya aku bisa punya anak? Bagaimana caranya aku bisa hamil? Itulah gambaran solihahnya Sayyidah Maryam. Itu adalah pemuda keren menurut pandangan Allah. Kalau kita lihat kisah yang lain lagi, yaitu kisahnya Nabi Yahya alaihissalam. Beliau adalah seorang laki-laki, seorang nabi, anak muda keren juga. Dia digoda oleh seorang perempuan, putri raja di Palestina. Tapi beliau terhindar dari godaan tersebut, hingga akhirnya beliau difitnah dan kemudian dibunuh. Saat sedang sholat, beliau dipenggal kepalanya. Begitu luar biasanya mereka terhindar dari fitnah lawan jenis. Itulah pemuda keren di mata Allah. Kalau yang jumlahnya lebih dari satu, ada di dalam surat Al-Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Rabb-nya dan kami tambahkan kepadanya petunjuk. Sudah beriman ditambah petunjuk. Maksudnya bagaimana? Selain mereka beriman kepada Allah dan beribadah kepada Allah, mereka juga berdakwah di jalan Allah. Jadi mereka beriman tidak hanya sendiri, tapi mereka beriman mengajak yang lain untuk beriman bareng bersama mereka. Meskipun sampai dimusuhi satu kaum pun, ya, dia tidak peduli. Mereka tidak peduli akan hal itu. Allah menyelamatkan mereka dengan cara menidurkan mereka dalam sebuah gua. Itulah contoh pemuda keren di mata Allah. Jadi kalau kita mau nanya siapa pemuda keren itu, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Sayyidah Maryam radhiyallahu anha, Ashabul Kahfi radhiyallahu anhum ajma'in. Nanti di zaman sahabat muncul pemuda keren, yaitu Ali bin Abi Thalib. Muncul lagi pemuda keren, Fatimah radhiyallahu anha.
muncul lagi nama-nama keren dan banyak lagi ya, yang mereka semua adalah pemuda-pemuda keren di mata Allah, sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi dengan kalimat syabun nasya'a fi ibadatillah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.